Sepuluh penemuan terkenal ini ternyata pernah dicuri. Yang pertama, telepon. Alexander Graham Bell dikenal oleh banyak orang sebagai penemu telepon setelah ia membuat paten atas penemuan telepon pada tahun 1876. Tetapi pada tahun 2002, Kongres Amerika Serikat menyatakan bahwa penemu telepon yang sebenarnya adalah orang Italia yang bernama Antonio Meucci. Meucci mengirim penemuan ke perusahaan telegraf Western Union pada tahun 1872 dalam upayanya agar telepon temuannya bisa diterima oleh pasar. Tetapi ketika tidak ada tindakan yang diambil Western Union dan Meucci meminta prototipe teleponnya kembali 2 tahun kemudian. Kemudian Western Union mengaku telah kehilangan prototipe telepon buatan Meucci. Selanjutnya, Alexander Graham Bell yang telah berbagi laboratorium dengan Meucci mengajukan paten atas telepon dan membuat kesepakatan yang menguntungkan dengan Western Union. Meucci sempat mengugat Bell untuk penipuan dan pencurian atas karyanya, tetapi ia kemudian meninggal dalam keadaan miskin. Yang kedua, radio. Sejarah penemuan radio dimulai oleh Guglielmo Marconi yang memenangkan hadiah Nobel atas pekerjaan rintisan pada transmisi radio jarak jauh. Namun, ia melakukannya dengan melanggar sejumlah paten yang dipegang oleh penemu terkenal bernama Nikola Tesla. Di Inggris, Marconi menggunakan teknologi Tesla untuk menunjukkan bagaimana transmisi radio jarak jauh bisa bekerja. Namun, ketika Marconi terus mendemonstrasikan temuan radionya, kemudian ia mendapat dukungan keuangan dari investor kuat di Amerika. Pada tahun 1904, kantor paten Amerika Serikat membalikan keputusan mereka sebelumnya dan memberi Marconi paten untuk penemuan radio. Baru pada tahun 1943, beberapa bulan setelah kematian Tesla, Mahkamah Agung memutuskan untuk memberi paten radio kepada Tesla. Yang ketiga, laser. Orang-orang mengetahui sejarah penemuan laser dimulai dari Gordon Gould yang dikenal sebagai penemu laser. Tetapi butuh waktu 30 tahun untuk mendapatkan haknya sebagai penemu laser dikarenakan perang paten melawan Charles H. Townes. Sebagai seorang mahasiswa di Universitas Columbia, Gould mendiskusikan idenya membuat laser dengan profesor fisika bernama Charles H. Townes. Menciptakan istilah laser, Gould menuliskan idenya dalam sebuah jurnalnya yang dilindungi secara hukum. Sementara itu, 2 tahun kemudian, pada tahun 1959, Charles H. Townes berhasil mematenkan laser berdasarkan catatan jurnal dari Gould. Gould kemudian menggugat dan menempuh jalur hukum yang memakan waktu selama 30 tahun untuk mendapatkan paten laser. Tetapi pada tahun 1988, Gould akhirnya memenangkan pertarungan di pengadilan dan menerima royalti dari siapapun yang membuat laser dengan nilai jutaan dolar. Yang keempat, gelas bayi anti tumpah. Penemu amatir bernama Mandy Haberman memperkenalkan cangkir jenis baru dengan katup celah yang mencegah tumpahan setelah melihat seorang balita menuangkan jus ke atas karpet. Cangkir itu kemudian diberi nama Anyway Up Cup atau cangkir bayi anti tumpah. Haberman mematenkan temuannya dan menunjukkan cangkirnya ke perusahaan besar dalam upayanya untuk menjual produknya kepada mereka. Melihat penemuan Mandy Haberman, anak perusahaan Jekyll International mencuri penemuan itu dengan membeli cangkirnya di bawah merek Tommy tipe global. Haberman terpaksa membawa Jekyll International pengadilan dan menuntutnya atas pelanggaran hak paten. Haberman akhirnya memenangkan kasus ini termasuk ganti rugi. Yang kelima, teleskop. Teleskop itu adalah salah satu penemuan yang paling terkenal dari Galileo Galilei. Meskipun sebenarnya ia tidak menciptakannya. Sejarah teleskop dan orang pertama yang mengajukan paten atas teleskop adalah pembuat kacamata Belanda bernama Hans Lippershey pada tahun 16
1908. Tetapi, paten penemuan teleskop tersebut tidak pernah diberikan karena penemuan itu dianggap terlalu mudah untuk dibuat kembali. Setahun kemudian, berita tentang kacamata perspektif Belanda telah menyebar ke Italia. Galileo Galilei kemudian mencoba menciptakannya berdasarkan silinan yang ia buat sendiri. Ia kemudian meningkatkan pembesaran teleskop versi Lippershey dan menjadi orang pertama yang menggunakan teleskop untuk mengamati pergerakan planet Venus. Dia membantah teori paling dominan saat itu bahwa bumi berada di pusat alam semesta. Yang keenam, ada kunci pas Ratchet Wrench. Peter Roberts kala itu berusia 18 tahun dan bekerja di departemen store Sears. Ketika ia menemukan dan mematenkan kunci pas Ratchet Wrench, departemen store Sears kemudian membeli paten Roberts hanya dengan biaya $10.000 dan mengatakan kepadanya bahwa penemuannya itu tidak akan laku. Baru setelah Roberts melihat kunci pasnya di katalog Sears, ia mengetahui bahwa kunci pas itu adalah temuannya dan menjadi sebuah kesuksesan besar. Sears sudah menjual sebanyak 26 juta kunci pas Ratchet Wrench yang ditemukan oleh Peter Roberts dan mendapat keuntungan sekitar $44 juta hanya dalam kurun waktu setahun. Yang ketujuh, permainan Monopoly. Charles Darrow menjadi perancang permainan Monopoly yang menjadi seorang jutawan ketika ia berhasil menjual papan permainan Monopoly kepada perusahaan mainan Parker Brothers pada tahun 1935. Namun, pada kenyataannya, permainan Monopoly yang terkenal pertama kali dipatenkan pada tahun 1904 oleh Lizzie Magie dengan judul Game Landlord. Permainan yang diciptakan oleh Lizzie Magie ini dimainkan selama 30 tahun sebelum kemudian Charles Darrow merancang Monopoly versinya sendiri dan menjualnya ke Parker Brothers. Parker Brothers membayar Magie hanya $500 untuk membeli paten Game Landlord, sementara Charles Darrow kemudian dipuji sebagai inovator Amerika. Yang kedelapan, penyeka kaca mobil. Robert Kearns kehilangan pekerjaan, pernikahan, dan bahkan kesehatan mentalnya ketika penemuannya dicuri oleh 3 perusahaan pembuat mobil. Robert Kearns dikenal sebagai penemu dari penyeka kaca mobil. Kearns sempat menunjukkan penemuannya kepada Ford, General Motors, dan Chrysler, namun upayanya gagal dalam melisensikan teknologi temuannya itu. Tetapi, meskipun memiliki lebih dari 30 paten untuk penemuannya, perusahaan Ford dan Chrysler memulai memasang mekanisme penyeka mobil ke kaca mobil buatan mereka tanpa sepengetahuannya. Kearns kemudian menuntut royalti kepada Ford dan Chrysler atas pelanggaran paten dan menghabiskan 20 tahun berjuang di pengadilan melawan produsen pembuat mobil. Robert Kearns akhirnya memenangkan puluhan juta dolar dari Ford dan Chrysler. Namun, ia tidak dapat mengklaim kembali penemuannya karena temuannya telah diadopsi oleh para pembuat mobil. Yang kesembilan, mesin paperback atau keranjang kertas. Margaret Knight adalah salah satu penemu wanita paling terkenal di abad ke-19 dan salah satu wanita pertama yang mendapatkan paten. Saat bekerja di pabrik paperback, Knight memiliki gagasan revolusioner bahwa paperback akan lebih banyak dikemas jika mereka memiliki alas yang rata. Jadi, dia mulai membuat mesin untuk secara otomatis memproduksinya. Awalnya, dia menciptakan model mesin yang terbuat dari kayu. Tetapi, saat mengembangkan prototipe mesin yang terbuat dari logam, Charles Annan mencuri desain Knight dan mematenkan perangkat itu sendiri. Knight menggugat dan akhirnya dapat membuktikan bahwa dia adalah penemu yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah bola lampu. Thomas Alva Edison adalah penemu yang produktif dan sangat terkenal karena menemukan bola lampu yang cocok untuk penggunaan dalam ruangan. Namun, kenyataannya, untuk dapat melakukan ini, Thomas Alva Edison berusaha memperbaiki bola lampu versi penemu asal Inggris bernama Joseph Swan. Thomas Alva Edison kemudian mendapatkan hak paten di Amerika atas temuan lampunya. Ia kemudian mulai menjual bola lampunya
dan menyatakan bahwa dia adalah seorang penemu sejati. Namun di Inggris, Swan telah memperbaiki bola lampunya setahun sebelumnya. Untuk menghindari kemungkinan tuntutan hak paten di pengadilan dengan Swan, Edison membentuk perusahaan manufaktur gabungan untuk merilis penemuan lampunya di Inggris. Swan membiarkan Edison menjual lampu di Amerika dan mempertahankan reputasinya sebagai penemu lampu.